Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome to Daily Lifestyle with me Ricky. Dan saya Alia. Bersama kita akan bahas banyak sekali informasi yang menarik, hangat, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa makin belajar nih di rumah masing-masing ya kan. Dan kali ini aku mau buka episodenya dengan membahas soal penyakit autoimun. Pernah dengar dong pastinya tentang penyakit autoimun? Bener banget Alia, karena penyakit yang satu ini memang lagi hype banget nggak sih Alia? Iya kan? Bukan cuma hype tapi memang lebih sering dibahas karena ini lebih disosialisasikan lagi. Jadi penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang kurang lebih terjadi di mana sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita itu menyerang sel-sel sehat yang ada dalam tubuh kita. Padahal kan sistemnya ini harusnya berfungsi untuk melindungi kita, membuat kita semakin sehat ya kan? Tapi malah terjadi sebaliknya. Betul banget. Nah, penasaran nih viewers seperti apa detail dari penyakit autoimun ini dan apa sih penyebab dari penyakit ini? Langsung saja kita akan simak informasinya di tayangan berikut ini. Viewers, autoimun adalah penyakit yang terjadi saat sel-sel imun yang seharusnya bertugas untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, dan penyebab penyakit lainnya justru berbalik menyerang sel-sel sehat. Penyakit autoimun berbahaya karena penyebabnya belum diketahui dengan jelas. Sel-sel imun akan merusak jaringan dan sel tubuh yang sehat, sehingga mengakibatkan berbagai gangguan organ, mulai dari tulang, sendi, kulit, kelenjar, hingga saraf. Penyakit autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang akan melawan sel-sel sehat dalam tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh seseorang itu bertugas untuk menjaga dan mencegah tubuh dari masuknya zat-zat asing seperti virus, bakteri, maupun zat kimia yang berbahaya. Saat tubuh kita terpapar oleh zat asing tersebut, maka sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan suatu protein yang disebut dengan antibodi yang nanti akan bertugas untuk melawan dan mencegah timbulnya penyakit. Tetapi pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuhnya ini akan melihat sel-sel sehat dalam tubuhnya sebagai zat asing, sehingga antibodi yang dihasilkan dia akan melawan dan menghancurkan sel-sel sehat dalam tubuhnya sendiri. Beberapa jenis penyakit autoimun juga akan meningkatkan resiko penyakit jantung jika tidak ditangani dengan baik. Penyakit autoimun juga akan menimbulkan komplikasi seperti kebutaan pada diabetes tipe 1 dan gagal hati pada hepatitis autoimun. Banyak dampak yang akan timbul jika tubuh terserang penyakit autoimun. Bahkan telah tercatat bahwa terdapat 80 jenis penyakit autoimun yang menunjukkan gejala yang sama. Di dunia ini ada lebih dari puluhan penyakit yang dapat digolongkan sebagai penyakit autoimun. Dan sebagian besar itu memberikan gejala yang hampir serupa, yaitu kelelahan, nyeri otot, dan juga demam. Tapi ada beberapa penyakit autoimun yang sangat sering kita temui di masyarakat dan sebaiknya kita ketahui, yaitu diabetes mellitus tipe 1, lupus, myasthenia gravis, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, tiroiditis Hashimoto, dan lain-lainnya. Penyakit autoimun tidak sembuh total, namun frekuensi kemunculannya bisa dikurangi dan gejala yang muncul akibat penyakit ini dapat diredakan. Obat-obatan yang saat ini digunakan dalam perawatan penyakit autoimun berfungsi untuk menekan respons imun berlebih di tubuh sehingga inflamasi atau peradangan dan rasa nyeri bisa mereda. Ya viewers, itu tadi penjelasannya dan kurang lebih itu ada banyak faktor ya yang menyebabkan autoimun ini. Dan seseorang kenapa bisa sampai mengidap penyakit autoimun. Mulai dari ada keturunan juga bisa menyebabkan atau faktor lingkungan juga bisa menyebabkan.
dan bisa juga karena perubahan hormon. Betul banget Alia, dan gejalanya juga beragam banget ya Alia, mulai dari nyeri sendi, demam, rambut rontok, begitu juga banyak sekali tentunya hal-hal lainnya yang menjadi gejala dari penyakit ini. Tapi ternyata autoimun ini juga banyak jenisnya Alia, dan kita akan tahu informasinya di tayangan berikut ini. Para ahli masih belum menemukan penyebab pasti dari penyakit autoimun sampai saat ini. Namun, beragam faktor yang menyebabkan seseorang beresiko untuk mengidap penyakit autoimun. Penyebab penyakit autoimun hingga saat ini masih idiopatik atau belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang dapat menderita penyakit autoimun. Yang pertama adalah faktor genetik. Biasanya orang yang menderita penyakit autoimun, dia ada anggota keluarga di atasnya yang juga menderita penyakit autoimun. Yang kedua, 80% penderita penyakit autoimun itu adalah wanita. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Yang kelima, dia menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu lama. Dan yang terakhir, dia bisa juga menderita infeksi bakteri atau virus dalam jangka waktu yang lama. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit autoimun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun. Di antaranya memiliki gejala yang sama secara umum. Gejala awal penyakit autoimun antara lain, Bagian besar penyakit autoimun pada awalnya menampakkan gejala yang hampir serupa, yaitu mudah lelah, pegal-pegal atau nyeri pada sendi dan juga otot, kemudian ruam pada kulit, demam, kemudian rambut yang mudah rontok, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, kemudian mudah kesemutan pada jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki, kemudian berat badan yang tidak stabil, bisa naik, bisa juga turun dalam waktu yang singkat. Kemudian bisa juga menampakkan gejala yang kita sebut flare atau gejala yang dia muncul secara tiba-tiba dengan derajat yang berat. dan berikutnya adalah beberapa contoh penyakit autoimun dan gejalanya. Lupus. Penyakit ini adalah salah satu penyakit autoimun yang paling banyak terjadi. Penyakit ini sebagian besar menyerang perempuan dan menyebabkan pengidapnya mengalami gejala khas yang disebut butterfly rash atau ruam kemerahan di wajah dengan bentuk menyerupai kupu-kupu. Pada penyakit lupus, sistem imun menyerang berbagai bagian tubuh mulai dari sendi, kulit, lapisan pelindung paru-paru hingga ginjal. Lupus dapat mempengaruhi hampir semua organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala seperti demam, nyeri sendi dan otot, ruam kulit menjadi sensitif, sariawan, bengkak pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyeri dada, sesak nafas, dan perdarahan. Berikutnya, rheumatoid arthritis. Saat sistem imun tubuh menyerang sendi, penyakit rheumatoid arthritis sering terjadi. Ketika kondisi ini kambuh, Anda akan merasakan nyeri otot, bengkak, kaku sendi, dan hangat saat bagian sendi disentuh. Dapat membuat penderitanya mengalami gejala berupa nyeri sendi, radang sendi, pembekakan sendi, dan kesulitan bergerak. Diabetes tipe 1. Saat berbicara soal diabetes, orang biasanya mengaitkannya dengan konsumsi gula berlebih dan obesitas. Pada diabetes tipe 1, tingginya kadar gula darah terjadi akibat sel imun menyerang bagian pankreas yang bertugas memproduksi insulin, sehingga gula di dalam darah tidak diolah dengan baik untuk menghasilkan energi. Multiple sclerosis. Jenis penyakit autoimun ini, sel imun menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Pengidap multiple sclerosis biasanya akan merasakan gejala berupa lemas, kebas, dan kesemutan di bagian-bagian tertentu, gangguan kandung kemih, depresi, serta kaku otot. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh multiple sclerosis meliputi nyeri, mati rasa pada salah satu bagian tubuh, gangguan penglihatan, otot kaku dan lemas, koordinasi tubuh berkurang, dan kelelahan.
Sayangnya sampai saat ini belum ada pengobatan yang benar-benar menjamin semua jenis penyakit autoimun bisa sembuh total. Akan tetapi, jangan keburu berkecil hati dulu karena mendiagnosis penyakit sejak dini serta rutin melakukan pengobatan sebenarnya merupakan langkah tepat untuk membantu mencegah dan mengendalikan kekambuhan gejala. Sebagian besar penyakit yang tergolong penyakit autoimun memang belum bisa disembuhkan hingga saat ini. Tapi yang bisa dilakukan adalah meringankan gejalanya dan mencegah agar tidak terjadi flare atau gejala yang tiba-tiba dan dalam derajat yang berat. Hal-hal yang bisa dilakukan atau terapi yang diberikan pada penyakit autoimun itu tergantung pada jenis penyakit yang diderita, kemudian gejala apa yang dirasakan, dan juga bagaimana derajat keparahan pada pasien. Biasanya terapi pengobatan yang diberikan itu adalah obat-obatan antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau aspirin untuk mengurangi nyeri, kemudian pemberian antiinflamasi steroid untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan dan untuk melindungi organ-organ agar kerusakannya tidak bertambah berat. Dan yang terakhir bisa pemberian dengan anti-TNF atau seperti infliximab itu untuk mencegah peradangan akibat penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan psoriasis. Penderita penyakit autoimun umumnya akan mengkonsumsi obat yang memiliki efek untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, penderita penyakit autoimun lebih rentan terkena infeksi termasuk COVID-19. Oleh karena itu, penderita penyakit autoimun wajib menjaga kesehatan dan kontrol secara rutin ke dokter. Jangan lupa rutin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat yang cukup, serta mengelola stres dengan cara yang positif. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.